Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana dari kelas PAI 3A akan menjelaskan rangkuman dari agama dan budaya. Pengertian budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya didefinisikan sebagai pikiran, akal, budi adat, istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah, sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat, keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalaman dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Menurut Koedjarningrat, budaya terdiri dari dua komponen pokok yaitu komponen isi dan komponen wujud. Komponen wujud dari kebudayaan terdiri atas sistem budaya berupa ide dan gagasan serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa komponen wujud terbentuk dari tiga aspek, yaitu ide, gagasan, dan tingkah laku. Adapun komponen isti terdiri dari 7 unsur universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan kesenian. Ketujuh unsur ini saling berkolaborasi dalam penyusunan terbentuknya komponen isi. Selanjutnya, kode 6 bahwa budaya adalah hal-hal yang perlu diketahui dan dipercayai oleh seseorang agar ia dapat bertingkah laku dengan cara yang dalam kelompok masyarakatnya. Horton menjelaskan bahwa budaya menentukan standar perilaku karena budaya adalah sistem norma yang mengatur cara-cara merasa dan bertindak yang diketahui dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Budaya menurut Farr dan Ball adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan perilaku mereka. SO budaya akan selalu berkaitan dengan cara hidup sekelompok masyarakat, termasuk cara anggota masyarakat budaya itu berkomunikasi atau bertutur. Selanjutnya 2, ada fungsi-fungsi agama. Memberikan makna tertinggi atau the position of ultimate meaning, usaha untuk menafsirkan hal yang tak diketahui dan mengontrol hal yang tak terkontrol. Personifikasi dari pemikiran manusia, integrasi dari kultur dan legitimasi dari sistem sosial, proyeksi dari makna-makna kemanusiaan, dan pola sosial kepada suatu entitas yang
maha kuat, maha tinggi, usaha untuk menangani masalah-masalah utama dalam kehidupan manusia di muka bumi. Juga fungsi undang-undang. Agama menentukan mana tingkah laku yang salah dan mana yang benar. Yang salah akan dihukum masuk neraka dan yang benar akan diberi anugerah masuk surga. Agama telah menjadi undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia. Sang Maha Kuasa selalu menjaga dan memperhatikan umatnya, mengadil mereka dalam suatu mahkamah utama di akhirat. Yang berdosa masuk penjara neraka, yang benar masuk ke dalam taman surga. Fungsi meringankan beban hidup. Agama mengambil alih beban dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan dari diri individu manusia ke Sang Maha Kuasa. Apabila manusia menghadapi beban hidup yang berat, maka mereka akan menghadap dan berserah diri kepada Tuhan. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi. Semua agama menyukai sejumlah fungsi psikologi dan sosial penting. Agama mengurangi dan mengambil khawatir dengan cara memberi penjelasan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan membuat hal-hal itu dapat dipahami. Bila kita khawatir dengan dan stres akan masa depan, tentang uji, tentang pekerjaan, tentang apa saja, mari berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Fungsi tradisi lisan. Melalui ritual baca-bacaan dan mitologi agama, fungsi dalam meningkatkan pembelajaran tentang tradisi lisan, cerita tentang para rasul dan sahabat nabi-nabi, tentang raja yang adil, tentang orang-orang suci, tentang seorang perempuan yang tegar dengan imannya meski diancam bunuh oleh raja kafir dan lain-lainnya. Fungsi memberi kenikmatan. Agama juga memberi rasa menyenangkan dengan cara mempercayai bahwa pertolongan Sang Maha Kuasa selalu akan datang bila manusia berada dalam keadaan suasana dan bahaya. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan doamu. Fungsi menjaga solidaritas. Terakhir, agama memainkan satu peranan penting dalam menjaga solidaritas manusia, kesatuan umat, dan gereja saling tolong, saling kasih sesama manusia, apalagi sesama agama. Tiga, agama dan perilaku budaya. Bagaimana perilaku orang beragama tidak lepas dari nilai-nilai
budaya setempat. Agama adalah simbol yang melangkah nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup memerlukan kebudayaan agama. Agama adalah suatu yang final, universal, abadi, atau perennial, dan tidak mengenal perubahan atau absolut. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular dan temporer. Agama tanpa budaya memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan dapat tempat. Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi dimanapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip nasih Al-Quran dan Sunnah. Contoh, atau kegiatan tahunan yang bernama Nyandra merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur. Ritus ini dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan tradisi dan budaya para nenek moyang. Nyandran dalam tradisi Jawa biasanya dilakukan pada bulan tertentu seperti menjelang bulan Ramadan, yaitu Syaban atau Syawal. Nah, ini ada Narwal itu tradisi kebudayaan menyambut bulan puasa yang dilakukan oleh masyarakat ini diadakan saat pertengahan bulan atau bulan ke-8. Nah, menurut kalender Jawa yang bertempatan dengan Syaban dan kalender tradisi Tuhan ditandai dengan kegiatan ziarah kubur dan makan besar bersama kerabat atau keluarga atau teman dan sebagainya. Selanjutnya, ritus pelaksanaan nyandran hari sebelum menjelang pelaksanaan nyandar, warga mengadakan nyekar dan tradisi menganan atau kondangan. Nyekar sebagai satu bentuk tradisi ziarah kubur dengan membawa bunga, kemudian ditaburkan pada makam yang ditujukan kepada nenek moyang dan arwah leluhur. Ziarah makam suatu dari sekian tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa. Tradisi nyekar atau ziarah kubur ini ditujukan kepada pebudayaan masyarakat atau leluhur
Dalam melakukan ziarah kubur, masyarakat membawa sesaji dan umbramen atau pelengkap. Setelah ritual ziarah kubur dilakukan dengan menganan atau kondangan di komplek makam. Selanjutnya, dampak tradisi nyadar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud balas jasa atas pengorbanan leluhur yang sudah mendidik, membiayai ketika anak-anak hingga menjadi orang yang sukses. Melestarikan tradisi nyadran merupakan wujud pelestarian budaya ahliluhung. Meninggalan nenek moyang terdapat sejumlah kearifan dalam proses tradisi nyadran yang sangat relevan dengan konteks kekinian. Lebih dari itu, nyadar menjadi ajang silaturahmi, wahana berbakat sosial, sarana membangun jati dari bangsa, rasa kebangsaan, dan nasionalisme. Saat pelaksanaan nyadar, kelompok-kelompok keluarga atau tren tertentu tidak terasa berkontak-kontak dalam status sosial, kelas, agama, golongan, partai, politik, dan sebagainya. 4. 3. Kategori fungsi adaptasi tradisi. Yang pertama, itu kepercayaan tersebut memuaskan kebutuhan dasar, harapan, dan emosi. Kemudian kepercayaan kepada Tuhan dan kekuatan lain membuat seseorang berharap pada keajaiban ketika menghadapi ancaman kehidupan dan kegagalan kehidupan. Setelah mati, membebaskan kecemasan terhadap prospek kematian seseorang dan kematian orang yang dicintai. Kepercayaan terhadap keberuntungan akan membantu seseorang menghadapi resiko kegagalan dan keberhasilan. Nah, kepercayaan tersebut dan ritual yang dilakukan secara bersama meningkatkan kohesivitas kelompok pada level yang dalam, maka kepercayaan pada Tuhan mengikutnya pada mistik dan identitas umum kita anak Tuhan. 3. Kepercayaan tersebut meningkatkan pemahaman yang tidak jelas individu dan pengalaman hidup yang problematik dengan memberikan penjelasan kerangka evaluasi dan atribut sebab. Agama dan budaya adalah aspek dalam kehidupan manusia yang membentuk perilaku manusia tersebut. Meskipun budaya adalah hasil dari konstruksi kognitif manusia itu sendiri, agama dan budaya sangat besar pengaruh pada manusia. Perbedaan perilaku dan bias penilaian karena sebagai bentuk agama dan budaya dapat membuat pada diri kita masing-masing untuk lebih toleran pada orang lain. Diharapkan juga akan menurunkan konflik interpersonal.
Perbedaan agama dan budaya adalah hal yang akan terus dan karena memang itu keterbatasan manusia dalam menilai dunianya, tetapi yang perlu diantisipasi adalah sebagai perbedaan itu bermanfaat menjadi perbedaan itu menyatakan bersama untuk kesejahteraan bersama. Sekian penjelasan rangkuman saya. Lebihnya mohon maaf bila ada gangguan atau suara apapun. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.